Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kultum menjelang berbuka puasa ini, saya ingin menyampaikan tema ciri-ciri orang bertakwa. Puasa artinya adalah imsak, menahan diri, menahan masuknya sesuatu ke dalam diri kita berupa makan dan minum, dan menahan keluarnya sesuatu dari diri kita berupa kebohongan dan kemarahan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dalam rangka mencari ridho Allah. Tujuan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya adalah taat dan patuh. Orang yang bertakwa adalah orang yang sangat bersemangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat pula untuk menjauhi maksiat. Dan orang yang bertakwa itu selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu semangatnya untuk taat dan semangatnya untuk menjauhi maksiat itu semata-mata ia lakukan karena Allah, bukan karena makhluk. Ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Yang pertama, senang memberi. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang senang menolong sesama. Dia sadar betul berbagi itu adalah bentuk terima kasihnya kepada Allah. Syukur itu sering dimaknai dengan terima kasih. Kita terima nikmat dari Allah, lalu kita kasih lagi kepada yang lain. Semakin banyak kita berbagi dan memberi, maka semakin senang pula Allah memberikan beragam nikmatnya untuk kita. Unfiqu alaik, kata Allah. Berbagilah kamu dengan yang lain, maka aku pun akan berbagi dengan kalian. Satu ketika Nabi SAW menasihati para sahabat, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Bentengilah diri kalian dari api neraka itu walaupun hanya berbagi setengah kurma. Rasul ingin membangun semangat menolong, mental berkelimpahan, sehingga siapapun bisa berbagi walau hanya dengan setengah biji kurma. Walau hanya dengan tersenyum kepada saudara-saudara kita yang lain. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, tentu semangat bersama, bantu sesama, harus selalu kita gaungkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang kedua, pandai menahan marah. Wal kaziminal ghaiza. Orang yang bertakwa itu tidak mudah emosi, nggak gampang sakit hati, nggak baperan. Satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga." Lalu Nabi menjawab, "La taghdab walakal jannah." Jangan mudah marah, maka bagimu surga. Kita ingin rumah kita menjadi surga kita. Masjid kita menjadi surga bagi kita. Sekolah, kantor, bahkan komplek perumahan tempat kita tinggal kalau bisa menjadi komplek yang bernuansa dan beraroma surga. Dan salah satu prasyaratnya adalah jangan gampang marah.
Suatu ketika Nabi juga pernah menyampaikan, laisa syadidu bisur'ati fa inna syadida may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang dalam gulat. Tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah senang memaafkan yang lain. Dosa itu adalah beban. Ketika kita bermaksiat kepada Allah dan bermasalah dengan sesama, maka biasanya dada kita terasa sesak, kita susah untuk khusyuk, yang ada malah kusut. Kemudian kita biasanya berat untuk bertemu dengan orang yang kita bermasalah dengannya. Maka ketika kita memaafkan itu artinya kita sedang membuang beban-beban pada diri kita. Kadang bukan besarnya beban itu yang membuat kita berat memikulnya, tetapi lamanya kita memikul beban itu. Ibarat pulpen ini, ketika kita mengangkat pulpen ini sejenak, itu pasti akan terasa ringan. Tapi coba kalau pulpen ini kita angkat selama 2-3 jam, pasti kita akan merasa berat. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak boleh seseorang itu tidak bertegur sapa dengan saudara lainnya lebih dari 3 hari. Bahkan orang yang memutus silaturahim terancam tidak masuk surga. La yadkhulal jannata al-qati'. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika kita memaafkan saudara kita yang lain, itu artinya kita memberi kesempatan kepadanya untuk bersama kita masuk ke dalam surganya Allah nanti di akhirat. Itu artinya juga kita memberi kesempatan kepada saudara kita itu untuk menikmati hidupnya di dunia ini bersama kita ke surga. Gak ada untungnya bagi kita ketika kita melihat saudara-saudara kita susah. Bahkan Rasul SAW menyampaikan, di antara 8 pintu surga itu ada yang disebut dengan babul afwi, pintu maaf. Itu akan dimasuki oleh orang-orang yang senang memaafkan saudaranya. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu adalah bersegera bertaubat. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji dan dosa, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka minta ampun kepada Allah. Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama kita mau bertaubat, selama kita mau beristighfar kepadanya. Bahkan Nabi menyampaikan, aku, kata Nabi, sehari semalam itu bisa 100 kali beristighfar. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang segera menyadari dan bertaubat dari kesalahannya itu. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah bisa melakukan 4 hal ini, di dunia kita akan mendapatkan keistimewaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dan akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tiada ia sangka-sangka. Siapa yang menggerakkan hati pembeli untuk belanja di toko kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di akhirat insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan pahala amal soleh kita akan dilipat gandakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'azzim lahu ajra." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya
dan Allah akan membesarkan pahala amal solehnya. Kalau dosa sudah diampuni, insya Allah kita akan bisa langsung ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bisa bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdaus. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.